perhatian beliau ke pesantren ya satu. Yang kedua saya bilang tadi, jadi Pak Hadi ini ketika bicara tentang keagamaan, bahasa kita Palembang di mana dikejarnya. Ya. Bener gak? Gubernur yang paling mudah ditemui ini Pak Hadi. Nak malam jadi, ya kan? Sebelum balik begawi, sore-sore ketemu di kantor jadi. Iya, benar. Jadi beliau ini makma nih, dari pucuk terus ngalir ke bawah, gitu kan? Sampai ke desa-desa pelosok-pelosok yang terpencil pun biar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Surono di Ngopi Sumsel, ngobrol pintar tentang Sumatera Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini tim kreatif dari Ngopi Sumsel berkunjung salah satu pondok pesantren yang cukup memiliki banyak pengalaman dalam membina para santri. Kita ke pondok pesantren As-Sanadiyah bersama pimpinan pondok pesantren beliau. Kita sapa langsung Bapak Suskisto MPDI Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sahabat Ngopi Sumsel, saya memanggil beliau Ustaz. Ya. Ustaz, kita ngobrol dulu soal pondok pesantren ini. Saya cari di Google, termasuk sebagai pondok pesantren terlengkap di Sumatera Selatan. Betul. Itu kategorinya seperti apa sih Ustaz? Baik, jadi As-Sanadiyah ini dari MI, SMP, MTS ada, SMA, SMK, MA. SMK ada? Iya, jadi tingkat menengah atas SMK, SMA, MA juga ada. Kemudian ada STIKES. Sekolah tinggi ilmu kesehatan di 3 kebidanan sama ada rumah sakit. Ada apotik, ada klinik. Jadi ternyata pas di hari Kebangkitan Nasional kemarin, para kawan-kawan ingin mencari kriteria pesantren. Jadi salah satu kriteria itu adalah pesantren yang unik. Ada yang paling lama. Pertama di Palembang, di Sumsel bahkan. Ada yang paling besar, lahan dan gedung. Luas ya, keluasan. Ya. Ada yang terlengkap. Nah, kita masuk yang terlengkap itu ternyata. Masya Allah. Itulah ceritanya. Itu banyak tidak yang kemarin yang diverifikasi? Banyak. Ada. Kan di Palembang ini ada 56 pesantren yang sudah ada izin ya, izin operasional. Yang izinnya sambil berjalan sekarang mau proses izin itu hampir 70 pesantren. Jadi lumayan banyak. Ini kenapa Ustadz Susitoni paham dengan pondok pesantren di Palembang? Karena beliau juga diamanakan sebagai Ketua Forum Pondok Pesantren untuk Kota Palembang. Periode keberapa itu? Ini baru pertama. Kemarin aklamasi atau pemilihan? Alat luar biasa. Alat ya? Jadi alat. Gimana ceritanya? Kalau yang Sumsel itu hanya 1 kali putaran. 1 kali putaran. Ya. Kembali ke tingkat kabupaten kota. Kalau kawan-kawan yang lain, kota kabupaten lain itu cukup tunjuk aja kan? Ya, benar. Ternyata Palembang ini alot 2 kali putaran gitu kan. Emang berapa pecalon kemarin? Sebenarnya kalau kawan-kawan cukup 1 kali putaran, tapi ada yang agak ngotot kan, pengen jadi ketua barangkali. Tapi itulah bentuk demokrasi. Ya, demokrasi pesantren. Benar. Jadi dan alhamdulillah terpilih dan kita berdoa sama-sama bisa menjalankan amanahnya dengan baiklah. Amin. Siap. Saya kembali. Kami ke sini sahabat Ngopi Sumsel bukan tanpa alasan. Kami ke sini dalam acara yang sangat menurut kami menyentuh. Iya. Haul ketiga almarhumah Perca Lempuri. Betul. Ini acara ini memang diadakan dalam dalam rangka haul dan karena apa nih? Pertama ini kita flashback ya ke belakang. Di 19 Agustus ketika Mbak Perca wafat, kami pesantren satu-satunya yang ikut Zoom bahkan takziahnya. Kan waktu itu masih Covid kan? Iya, masih Covid. Nah, kami pesantren Sumsel satu-satunya yang ikut Zoom. Tahlilannya kemudian yasinan ikut Zoom kami. Ini ke pesantren As-Sanadiyah. Memang ada histori khusus dengan sebenarnya tidak. Jadi pas di Juli Juli 21 Juli itu Pak Hadi itu berkunjung ke pesantren cabang ini ke desa pelosok 9 jam dari Palembang. Di daerah? Di daerah Muratara. Muratara. Jadi banyak yang suku anak dalam. Nah, itu di situnya tuh.
Jadi selama desa itu berdiri belum ada setingkat gubernur yang hadir. Masya Allah. Pak Hadi pertama kali. Pertama kali. Terus lagi beliau hadir spesial pakai pesawat helikopter kan. Oh ya, helikopter. Jadi orang desa itu pun jadi mungkin selama hidupnya mungkin 40 tahun, 50 tahun belum pernah lihat. Secara langsung. Jadi ya? hari itu kami dapat bonus besar. Oke. Jadi Pak Hadi datang ke desa itu, ke pesantren kecil, di desa terpencil. Nah, nggak lama beliau hadir kan. Di 21 Juli terkabar Mbak Peca sakit. Iya, gitu, benar. karena mau melahir. Makanya kami pesantren pertama yang dan mungkin satu-satunya pesantren ikut takziah via Zoom. Yang di Muratara itu pesantren apa? Asana dia juga. Memang punya cabang. Memang cabang di sini. Jadi kalau di Banyuasin itu 4 titik cabangnya. Jadi ada berapa cabang Ustaz? Di Tangerang 1. Di Tangerang. Tangerang itu baru tingkat TK sama MTS. Di Banyuasin itu ada 3. Jadi ada di Tanjung Baru, Teluk Tenggiri, Perambahan. Ada di Batu Kucing 1. Batu Kucing itu nama desa di Muratara. Ini kan kita punya banyak pertanyaan pasti dari masyarakat. Bagaimana sih mengelola pondok pesantren itu dengan baik dan benar? Iya. Kalau dari Ustadz sendiri, pola pendidikan pesantren saat ini seperti apa sih? Oke. Jadi pertama saya menyorot sebagai ketua DPD Ya, DPD benar. Korpes. Kita tidak bisa merubah manhaj pesantren. Jadi fahamnya. Jadi kita tidak bisa merubah faham pesantren. Ada yang paham salafi, ada yang pahamnya modern gitu. Jadi kita tidak masuk ke sana. Jadi kita hanya menyediakan sebagai wadah gitu kan. Ketika mereka butuh pembelaan hukum, kita siap advokasi hukum. Ketika mereka butuh kayak tadi kan bibit, pemberian bibit nih. Ya. Kami kan dapat bibit 30.000. Benar. Nah, ini pesantren-pesantren punya lahan, monggo kita siapkan itu. Kalau kita masuk ke dalam pahamnya pasti bentrok, ribut. Karena kiai-kiai ini kan punya manhaj berbeda-beda, ya kan? Punya paham berbeda-beda, punya prinsip beda-beda. Jadi kita tidak masuk di sana. Nah, makanya keunikan pesantren itu dia spesialisasi. Kayak kami ini kan pesantren kesehatan. Kami lebih kepada kesehatannya. Mereka ngaji. Ini ada mahasiswa yang mondok. Dia belajar di 3 kebidanan tapi mondok. Mondok di sini? Selama. Jadi ngaji, sholat, tahfiz, hadroan gitu kan. Jadi memang menerima juga Iya. untuk kawan-kawan yang mau mondok. Jadi mahasiswa akbid di 3 kebidanan dia mukim, ikut kegiatan pesantren, dia asrama. Seperti santri-santri yang lain sama. Boleh tidak cerita sedikit Ustadz suka dukanya pengalaman unik mengolah sebuah pondok pesantren? Jadi kalau bicara pendidikan ini, guru itu tidak ada yang berpengalaman. Yang ada pembelajaran kan. Pembelajaran. Karena tahun ini anak-anak yang kita hadapi akan berbeda dengan tahun depan. Ya, karakternya. Ya kan? Karakternya tanda kutip mereka bilang nakalnya, bandelnya. Makanya guru itu pasti setiap tahun pasti ada pembelajaran. Tuh. Nah, suka dukanya memang di kaderisasi. Kita sudah nyiapkan ini. Pama saya punya program waktu Pak Hadi hadir kemarin di Batu Kucing sama di sini. Itu program kaderisasi sarjana dan ulama Sumatera Selatan. Kami akan kuliahkan anak. Tahun pertama itu 10 orang. Bahkan yang di sini kami kuliahkan 20 orang gratis. Nah, harapan setelah mereka lulus kan kita akan sebarkan ke cabang-cabang. Subhanallah. Ya kan? Dan itu gratis total loh. Gratis? Full. Jadi pembiayaannya dari? Ya. Kita kan punya Allah yang Maha Kaya. Allah. Ya kan? Benar-benar. Nah, jadi mereka gratis total. Kemudian ketika mereka lulus, kita harapannya nyebar ke daerah-daerah. Kita taruh mereka. Dan itu sarjana. Nah, yang ulamanya mereka kita akan kirim mereka ini untuk menghafal Al-Quran, menghafal kirim ke karantina, kemudian kitab kuning. Di 2022 kami mengirim 6 orang anak untuk karantina tahfiz itu 40 hari hatam 30 juz ngafal. Masya Allah. 40 hari. 40 hari. Hatam. Oh, aduh. Ini izin juga Ustadz. Banyak kan masyarakat masih paradigmanya pendidikan di pondok pesantren itu tidak berkualitas. Mohon izin dalam tanda kutip ya. Jadi mereka banyak menyekolahkan di sekolah-sekolah umum. Menurut Ustadz paradigma ini bagaimana? Baik. Pertama kita nukil dari internal memang ya. Memang kita sudah lihat SWOT-nya, kajian kita terhadap pesantren.
memang titik-titik lemah pesantren. Salah satu mungkin di IT. IT ya. Tapi jangan coba-coba tahun sekarang-sekarang. Kenapa tuh? Karena kalau dulu anak-anak ini memang IT-nya agak sulit. Ya. Kalau dulu itu bahasa kami pesantren, kalau orang tuanya hadir itu yang dikejar makanannya kan. Itu sebulan sekali datang tuh orang tua. Yang dikejar makanannya. Tapi kalau sekarang itu dikejar HP-nya. Santri ya. Jadi ada juga yang hacker, Pak. Hacker di para santri ini yang bisa jebolin aplikasi. Mereka belajar dari mana? Nah, kan itu kan? Iya, pertanyaan. Nah, jadi karena memang IT ini kan berkembang. Oke, benar-benar. Nah, mereka taruhlah di pesantren 4 bulan, 6 bulan ya, libur. Nah, makanya ketika di desanya, ketika tempat masing-masing gitu kan, saya nemu yang ahli mereka itu bisa jebolin itu. Santri. Tapi gunakanlah dengan yang benar. Ya, makanya kita sarankan ke kawan-kawan pesantren, kalaupun mau digitalisasi pendidikan, maka harus lock semuanya kan. Program yang lain fokus memang edu smartnya. Edu smartnya ya. Ya, jadi siap. kita fokuskan ke pembelajaran memang. Dalam memindah pondok pesantren kan kita tidak terlepas dengan stakeholder pendukung. Betul. Termasuk pemerintah. Ya. Ini hubungan antara pondok pesantren Asnandia ini dengan pemerintah bagaimana? Oh, kita lancar, kita baik. Jadi memang pesantren kita ini kan tidak yang fanatik harus kami gak terima. Bahkan kita nerima dana dari pemerintah masih terima. Gitu kan. Izin nih 5 tahun ke belakang kita flashback kepemimpinan Pak Herman Deru terhadap pondok pesantren bagaimana nih? Pertama Pak Hadi ini sukses satu desa satu rumah tahfiz. Ya itu Ya, program beliau. Nggak baca dipungkiri bahkan lebih itu. Lebih malah. Ya, menjamu rumah tahfiz di mana-mana. Tahun ini kami dapat bantuan satu pesantren 15 juta. Masya Allah. Dari Pak ini zaman Pak Hadi itu. Zaman Pak Hadi. Ya. Itu 560 pesantren se-Sumsel. Berapa tuh? Berapa miliar? Berapa miliar? Ya kan? Ya kalau hitungan kalkulasi per pondok sedikit 15 juta. Tapi ketika dikalkulasi keseluruhan itu per tahun ya? Per tahun. Masya Allah. Dan ini sudah tanda tangan NPHD tinggal tunggu pencairan. Sekarang. Jadi perhatian beliau ke pesantren ya satu. Yang kedua saya bilang tadi. Jadi Pak Hadi ini ketika bicara tentang keagamaan bahasa kita memang di mana dikejarnya. Ya, seperti hari ini. Iya. Awalnya tidak hadir, kan? awalnya anak beliau, ternyata beliau menyempatkan. Nah, jadi kalau bicara pesantren Pak Hadi ini, jadi kalau ada orang-orang bicara Pak Hadi tidak pro, dia belum pernah ketemu, belum pernah ngundang. Belum pernah bicara. Ngobrol. Nah, padahal kami sudah meneliti gubernur yang paling banyak komunikasi dan ketemu langsung dengan masyarakat Pak Hadi. Khususnya ke pondok pesantren. Ke pesantren. Bener loh. Cobalah di ini. Boleh ini masyarakat silakan mengecek. Ini pengakuan langsung dari salah satu pemimpin pondok pesantren. Nah, harapan ke depan nih bagaimana nih? Pertama kita insan pesantren ya, tetap berharap pertama kita akan memperoleh pemimpin Sumatera Selatan yang memang pro terhadap khususnya pendidikan pesantren. Yang kedua, kita berharap memang pemerintah sinergi terhadap pesantren itu tidak hanya pada waktu-waktu tertentu. Oke, gitu kan. setuju Ustaz. Karena bagaimanapun juga pesantren ini kan masanya banyak kan. Benar, banyak sekali. Ini catatan kami di DPD Porpes Kota Palembang itu ustadznya itu hampir 7.000 orang. Itu baru Ustaz? Baru ustadz. Santrinya data kami di 2023 itu hampir 15.000. Untuk Kota Palembang? Palembang. Baik dia yang SD, umpama SDIT tapi dia di pesantren, ya, atau TPA gitu ya. Kita data itu hampir 15.000. Banyak kan masanya? Sangat banyak. Luar biasa kan? Nah, jadi harapan kita ke depan pemerintah Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten kota, pesantren ini memang ikon sebenarnya kan, karena kita ini Palembang Darussalam, Sumatera Selatan ini memang dikenal dengan keagamaan yang kuat. Tinggal meningkatkan sebenarnya sekarang nih. Nah sekarang apa nih poin yang perlu diperhatikan, yang paling perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam pondok pesantren? Baik, pertama karena kita ini adalah pembinaan di pesantren, ya. Poin pertama saya menyoroti keterlibatan pemerintah di sisi advokasi ya. Advokasi hukum ya. Karena kan banyak pesantren juga yang sekarang diteror, ya kan? Seakan-akan lepas kan? Kan nggak ada pembelaan sama sekali, terlepas
mungkin saja ada kelalaian atau apapun kan. Itu yang satu. Jadi di bagian sisi hukumnya. Yang kedua, bagian dari sisi finansial barangkali. Karena pesantren ini kita tahu persis berdirinya itu dari masyarakat kan. Iya. Keinginan masyarakat, swadaya, pokoknya guyur. Kalau bahasa kami pesantren nawaitul faqra. Niat fakir tadi pokoknya terus. Dan ini juga sudah berubah pola sekarang kan. Iya. Kalau dulu orang-orang yang punya ilmu buka pesantren. Ya kan? Iya benar, kalau dulu kan? kayak gitu polanya. Dengan pesantrennya maju kemudian finansialnya berkembang. Ya, kalau sekarang jadi pembisnis dulu. Baru pesantren. Jadi gedungnya megah kan? Megah. Iya. Kadang isinya juga belum tentu banyak. Benar loh. Nah, jadi memang pesantren itu dimulai membangunnya niat dulu kan? Niatnya memang untuk tafaqquhu fid dinnya, mempelajari agama Allah. Baru nanti urusan lain itu bonus. Masya Allah. Bonus. Jadi kalau bicara tentang, walaupun saya di DPD kota, kalau bicara tentang para kiai ini, Mas, itu kiai-kiai ini sudah 360 derajat berubah dari kiai yang 90-an dulu. Oh, sudah. Ya. Ada beda apa ya? Beda pola lah beda dalam mendirikan ya, pondok pesantren. Ngomong-ngomong, memimpin pondok pesantren sendiri dengan memimpin DPD Porpes Kota Palembang. Betul. Itu membagi waktunya bagaimana? Ya, pertama kita punya kader-kader kan. Di dalam kita punya kader-kader. Yang kedua, untuk yang di DPD Porpes kita sudah punya program aksi namanya. Jadi ada 13 program aksi, salah satunya hari ini. Jadi program aksi itu kita punya plan, ini harus terlaksana ini. Jadi nanti di tanggal awal September itu ada Bu Nyai untuk Pertiwi judulnya. Apa itu? Bu Nyai untuk Pertiwi itu cawisan ibu-ibu nyai, istri-istri para kiai, kumpul bicara bisnis. Bisnis pesantren. Emang pesantren punya bisnis apa? Gini, jadi pesantren ini kan punya pangsa nih Mas. Oke. Lah hitungnya gini, kalau satu pesantren itu santrinya 200 ya paling sedikit ya, 200 orang ya. 200. Nah. Ibu-ibu nyai buka laundry saja. Banyak itu. Ya kan? Buka laundry saja. Per bulan dari 200 orang itu sudah berapa? Benar. Pemasukan. Belum kantinnya. Betul kan? Nah, belum ini kan ada juga pesantren yang sudah memproduk deodoran, tapi pesantren produknya. Oh, kalau produk pesantren yang memproduksinya insya Allah pasti halal. Oh ya halal itu. Nah jadi ini kalau kiai kan memang arahnya sudah pengembangan pesantren, ngembang di daerah mana. Nah untuk bicara tentang bisnis itu biasanya Bu Nyai ini kan. Dan memang selama ini Bu Nyai belum pernah tersentuh, belum pernah dilibatkan. Jadi kalau kenal itu sama kiainya. Nah, sekarang Bu Nyai sama Bu Nyai. Insya Allah setiap bulan mereka akan keliling setiap pesantren di Kota Palembang kurang lebih 100-120 orang. Karena Bu Nyai ini pergi gak mungkin sendiri. Pasti sama ustazah pendamping, ajudan lah kira-kira ya. Ajudan, ya nah gitu. Siap. Nah. Ini sudah di penghujung podcast. Tidak terasa sudah 15 menit, hampir 20 menit. Siap. Saya ingin bertanya Ustadz. Di kepemimpinan ke depan, insya Allah Pak Herman Deru dan Haji Cikujang diberikan amanah. Amin. Apa nih harapan yang ingin disampaikan ke Pak HDCU untuk pembinaan pondok pesantren di Sumatera Selatan? Baik, pertama selaku insan ya kita berharap Pak HDCU selalu sehat. Amin ya Allah. Ya. Hitungnya begini, tiap kurang lebih seminggu sekali naik heli itu bukan perkara gampang ya. Kalau staminanya tidak kuat, drop juga. Drop juga lah. Ya kan? Orang melihatnya enak. Apalagi tadi kan, itu 6 agenda hari ini. Satu hari 6 agenda yang mesti beliau hadir kan. Tapi kedekatan emosional dan Ustadz menyempatkan. Jadi apalagi kan kita tahu setiap malam juga terima tamu kan. Iya, tidak berhenti. Ya. Gini. Nah, itu pertama kita berharap beliau sehat. Amin, ya Allah. Yang kedua kita berdoa beliau terpilih kan. Amin, ya Allah. Ketika beliau terpilih, pertama program yang sudah berjalan saat ini kita berharap tetap dilanjutkan. Siap. Ya. Karena gini Mas, jadi gubernur yang paling mudah ditemui ini Pak Hadi. Yang mudah ditemui. Bener gak? Gubernur yang paling mudah ditemui ini Pak Hadi. Nak malam jadi, ya kan? Sebelum balik begawi, sore-sore ketemu di kantor jadi. Iya, ya kan? Nah, jadi kalau ke depan kita berharap ini tetap jalan program ini sehingga semua warga dari daerah manapun, dari pelosok manapun di Sumsel ini
pernah ketemu gubernurnya. Amin ya Allah. Mas tidak percaya ketika saya ajak ke desa itu histeris itu Mas. Sampai ada yang bernazar kalau memang Pak Gubernur hadir saya sembelih sapi loh. Dan Sembelih sapi mereka. Karena pertama tidak mungkin. Ya kan? Perjalanan 9 jam melewati air gitu kan. Nah, tetapi mereka tidak sadar ternyata Allah punya udara. iya. Gitu kan. Nah, jadi kita berharap ini tetap terus dijalankan program ini. Kalau kalimat beliau itu makma gitu ya. Jadi beliau ini makma nih dari pucuk terus ngalir ke bawah gitu kan. Sampai ke desa-desa pelosok-pelosok yang terpencil pun beliau hadir. Nah, hadir beliau itu sudah memberikan rasa. Ya, kan? benar. Kita ini yang penting itu rasa. Iya. Karena rasa tidak bisa bohong Mas. Tidak bisa bohong. Dan kalau sudah Rasa. tersentuh, sudah. Nah, jadi itu yang kedua, harapan ketiga mudah-mudahan untuk pesantren yang sekarang 560 pesantren, kalau sekarang 15 juta, saya dapat info juga loh. Ya, apa tuh? Kemarin sudah ada kabar-kabar katanya ada kenaikan. Alhamdulillah. Untuk ya dana Allah. ini tahun 2025. Oke. Nah, mudah-mudahan beliau juga ini kan, apalagi beliau sudah intens dan kebetulan secara pribadi kita sudah ngobrol, memang pesantren ini butuh yang hadir tadi butuh, gitu kan. Kemudian apa kebutuhannya juga, mungkin dia butuh lahan, butuh gitu. Insya Allah. Nah, jadi salah satu tadi bibit tadi kan inisiasi Pak Hadi. Iya benar. Apa yang bisa dibantu pesantren daerah? Saya bilang mungkin mereka ada lahan luas, makanya kita punya bibit 30.000 dan harapannya santri merawat jagat judulnya itu Ya, gerakan santri. menanam 1 juta pohon itu memang terlaksana 1 juta. Amin. Sampai 2026. Kita berharap seperti itu. Jadi gini teorinya, Gimana kalau tuh? supaya terlaksana ya. Saya kasih pesantren. Hmm. Pesantren kan punya safari Ramadan, safari Ya, dakwah ya. ya. Nah, dia ngajak ustadz tuh, ngajak santri, mungkin di masjid, mungkin di musola, mungkin di sekolah. Setelah mereka ceramah, itu hadiahnya bibit. Wah. Betul gak? Satu anak mama ngejuk 5, masjid ini 5 bibit. Terus masjid lain lagi mama datang 5 bibit. Ibu pengajian, sudah ngisi pengajian ibu-ibu, kasih ini bu bibit. Itu mau semua bibit ibu itu. Kan bibitnya bibit buah. Menjaga dunia, menjaga bumi. Gitu kan? Jadi dari anak-anak santri yang memang dia di pesantrennya dia nanam, kiai punya lahan juga nanam, ibu-ibu yang pengajian tadi pun Ikut menanam. nanam. Ketika mereka butuh partai besar, baru ke DPD Porpes. Siap. Gitu. Alhamdulillah. Baik sahabat Ngopi Sumsel, Iya, kita iya. berdoa sama-sama apa yang disampaikan oleh Ustadz Suskito Amin. bisa juga Amin, terlaksana. amin. Dan pastinya saya mengutip nih, tidak hanya program yang kemarin dijalankan kembali, tapi kalau bisa lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan. Karena kemakmuran pondok pesantren berarti memakmurkan masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz.